Saya akan bercerita tentang Luqman Hakim, ya, seorang bijak. Luqman Hakim ini luar biasa, ya, bukan nabi tapi namanya diabadikan di Al-Quran, ya. Luqman Hakim dan anaknya, ya, kisah tentang Luqman Hakim dan anaknya, dan beberapa orang yang suka mengomentari apa yang dilakukan orang lain. Orang yang komentari ini kita beri nama aja, seolah-olah cuma satu orang, ya, seolah-olah, tapi sebetulnya banyak orang karena di beberapa tempat, gitu, ya. Kita anggap satu orang aja dan beri nama seperti bintang film Korea, gitu, ya, yaitu Cangkem Wong, ya. Cangkem Wong gitu. Itu kependekan dari Cangkeme Wong, ya. Cangkeme Wong itu mulutnya orang. Itu bahasa Jawa, mulutnya orang artinya. Jadi orang yang komentar ini saya beri nama Cangkem Wong. Luqman Hakim dan anaknya itu melakukan perjalanan menaiki himar, ya, hewan himar. Himar itu hewan sejenis kuda tapi lebih kecil, ya. Pertama, Luqman dan anaknya ini berdua menaiki himar itu. Maka Cangkem Wong ini langsung komentar, gitu, ya, langsung nyinyir gitu. Wong tega, ya, goblok misalnya, gitu komentarnya. Wong hewan sekecil itu dinaiki dua orang, gitu. Maka apa? Mendengar itu, Luqman turun dari himarnya. Anaknya disuruh naik himar. Jalan terus ketemu orang lain lagi, Cangkem Wong lagi, ya, toh, suka komentar lagi, ya. Dia komentar, anak nggak tahu diri, ya, kurang ajar, ya. Ayahnya disuruh jalan, dia sendiri enak-enak naik himar itu. Mendengar itu anaknya turun, ya, dari himar. Luqman Hakim naik. Ya, Luqman Hakim naik. Jalan, ada lagi Cangkem Wong lagi, ya. Cangkem Wong kan jadi Cangkeme Wong, ya, suka komentar, ya, suka nyinyir. Cangkem Wong komentar lagi. Orang tua nggak tahu diri, gitu, ya. Nggak kasihan sama anaknya, nggak sayang sama anaknya. Anaknya disuruh jalan, ayahnya enak-enak naik himar, gitu. Mendengar itu Luqman Hakim turun, ya. Maka himar tadi tidak dinaiki, tapi apa? Dituntun, ya. Apakah selesai? Ternyata tidak, ya, tidak, ya. Cangkem Wong ada lagi ternyata, ya. Itu goblok sak gobloknya wong, sak goblok-gobloknya orang, gitu. Wong ada apa? Ada tumpangan, ya, ada kendaraan yaitu himar. Ada apa? Mereka kok jalan kaki berdua, himarnya kok dituntun. Enggak selesai-selesai, ya, enggak selesai-selesai. Mendengar Cangkem Wong, ya, mendengar Cangkem Wong. Maka setelah berteduh, Luqman Hakim bilang kepada anaknya, wahai anakku, kita baru saja melakukan perjalanan yang sangat jauh, ya. Perjalanan fisik dan juga perjalanan batin seperti yang kamu alami sendiri, ya. Perjalanan fisik kita jauh, lelah. Perjalanan batinnya adalah apa? Setiap apa yang kita lakukan itu dikomentari orang. Maka kamu kalau mengikuti komentar orang, kamu tidak akan sampai kepada tujuan. Yang penting yang kamu lakukan. Memang Luqman Hakim ini orang yang bijak, maka perhatikan nasihatnya ini. Maka kalau kamu jalanmu sudah benar menurut hukum yang ada, sudah benar, maka kamu tidak perlu mendengarkan Cangkeme Wong, ya. Cangkeme Wong, apa yang dikatakan orang, ya, tidak perlu didengar. Terus laksanakan kebenaran itu, maka kamu akan sampai tujuan. Nah, itu seolah-olah Luqman Hakim juga menasihati kita, ya. Kalau kita melakukan kebenaran, tidak usah dipedulikan komentar-komentar orang yang nyinyir. Kita terus berjuang di atas kebenaran itu. Oke, ya. Baik, sekarang